Disitulah ketemu sama Bu Pri itu. Oke. Terjadilah hubungan ya. Kalau saiki ya yang-yangan. Yang. Tapi Kolonel Sugiono itu memang dulu masuk sebagai tentara itu sudah tentara Indonesia atau? Kalau dulu kan masih Yuk di pojok. Halo teman-teman kabar Handayani Files. Masih di pojok, dan dari pojok kami menemui keluarga dari salah satu pahlawan revolusi Indonesia, Kolonel Sugiono. Pak Sugeng, apa kabar Pak? baik. Keluarga sehat? Sehat, alhamdulillah. Sudah vaksin? Sudah. Amin. Sudah 2 kali. Gimana Pak kegiatannya? Ya, seorang pensiunan ini cuman Pensiunan? Seorang pensiunan ya hanya nunggu pensiunan. Pak Sugeng, ya, yang kami tahu Bapak adalah salah satu dari keluarga Kolonel Sugiono yang tercatat sebagai salah satu pahlawan revolusi Republik Indonesia. Bapak ini apanya Pak Kolonel Sugiono? secara kebetulan saya adalah keponakan. Keponakan ya? Keponakan, ya. Keponakan. Tinggalnya di Ponjong. Ini dusun mana ini Pak? Koripan. Ini, Koripan. Koripan Sumbergiri. Koripan Sumbergiri Ponjong. Ya. Niki tabun jenengan? Ya, tabun mertua. Tabun mertua, oke. Taman di pojok kita akan ngobrol ringan tentang Kolonel Sugiono di mata keluarga yang ada di Ponjong. Pak, sebelum kita ngobrol tentang almarhum Kolonel Sugiono, Bapak ini sebenarnya aktivitasnya selain pensiun, sebelum pensiun ini apa? Terus sekarang Yosua Bapak ini berapa? Saya usia 68. 68. Pensiun tahun 2011. 2011, Ya. 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu. Oke. Ketika jenengan dulu pegawai negerinya Ya, di di awal dari calon pegawai di Kecamatan Patok. Kecamatan Pak. Saya 6 tahun di sana, kemudian pindah ke Tepus sebagai mantri polisi 2 Mantri tahun, polisi. Benum sama di Rongkot, Oke. kemudian pindah Karangmojo, Oke. Ponjong, masuk Wonosari. Terakhir di Oke. Wonosari tahun 99 masuk Sekretariat Pemda Oke. di Kepala Bagian Kepegawaian, pindah ke Diklat, lalu ke Sbangpol, kemudian di Sbangpol. Perhubungan, terakhir di Pemberdayaan. Di Kesbangpol dulu sebagai Kepala kantor. kepala badan kalau sekarang ya. Ya, badan. sekarang dulu masih kantor. Berarti kita bisa ngomongin politik juga ini. Pak Sugeng. Iya. Nama lengkap Pak Sugeng? Sugeng Pratopo. Pak Sugeng Pratopo. Dari namanya orang besar. Pak, sedekat apa sih jenengan dengan Kolonel Sugiono? Izinkanlah saya menyampaikan biografi beliau. Setelah saya menyampaikan, saya sebetulnya adalah keluarga beliau, anak dari ibu saya, garis keturunan. Ibu saya ini nomor 4 dari 11 keluarga, sementara Pak Kolonel Sugiono ini yang nomor 9. Ada berapa Pak ininya? Ada 11. 11? Ya. Oke. 11 itu yang hidup. Nggih, nggih. Tapi sebenarnya juga lebih. Kalau ibu jenengan itu nomor Nomor 4. nomor 4. Berarti kakak
bapaknya Kolonel Sugiono. Ya, Dan Kolonel Sugiono adalah om jenengan Iya. atau paman nih, Pak Lek lah. Jenengan umur berapa ketika Kolonel Sugiono itu dinyatakan? pada saat Tiada. peristiwa itu terjadi, Nggih. saya siswa SMP Negeri Ponjong kelas 1. Jadi Oke. kira-kira umurnya berapa itu? Baru belasan tahun. Belasan ya. Kemudian secara kebetulan ayah saya kan kepala desa. Ya. Sehingga berita dari pemerintah cepat Desa Sumbergiri. bisa Sumbergiri. Oh sudah. Oke. Ya. Tapi dulu masih di Ngedaren. Karena desa Padaku itu belum mempunyai balai desa. Masih gunakan kantor di rumahnya Pak Lurah. Oke. Itu. Jenengan masih ingat sosok Kolonel Sugiono? Oke. Pak Sugiono itu adalah orang yang supel terhadap keluarga. Oke. Jadi sering kondur ke Tabon Simbah, masih itu Simbah. Yang di Ngedaren. Ngedaren. Oke. Itu keluarga mesti kumpul. Walaupun yang di kejauhan kondur. Jadi malam hari bisa berbincang-bincang dan dekat bersama keponakan-keponakan. Oke. Jadi pada waktu saya masih anak-anak, tidak hanya saya, Oke. anaknya Pak D, anaknya Oke. Bule itu semua diajak dengan gas itu kan. Oke. Bawa gas itu, Gas itu gas mobil militer itu. mobil. Oh, oke, Ya, siap. dibawa ke Gembira Luko, Wow. diberitahu, Oke. main di sana bersama beliau, diceritakan sampai di atas patok itu Oke. diberikan komentar mulai koyo munggah motor mabur dan sebagainya. Ya. Itu dekat sekali dengan Di kita. Hargodumilah itu ya, Ya. Mas. Ini ya. Oke. Bukit Bintang sekarang. Mungkin. Ya. Kolonel Sugiono itu nama lengkapnya adalah Sugiono Sugiono Mangunwiyoto. Mangunwiyoto. Ya. Di keluarga besar Ya. Mangunwiyoto itu adakah yang menjadi orang besar selain Kolonel Sugiono? Ya, sebenarnya istilah orang besar itu apa namanya? Gimana ya? Saya ceritakan. Jadi yang Ya. Pak D, pembarepnya itu dulu pernah menjadi lurah. Kemudian Lurah lurah di Trenggono waktu itu masih itu, Oke. terus pindah ke Sumatera, kembali lagi ke Pringombo, terakhir menjadi kepala bagian kemakmuran. Dulu masih istilahnya itu. Oke, oke. Nomor 2, putri. Yang ini adalah namanya Pak Ranu Disastro. Yang nomor 2 adalah Bu Rostiah. Ini istri dari pegawai BRI yang tinggal di Jogja. Oke. Nomor 3, ini ayahnya Pak Suwardi. Pak Marto Disastro ini kepala desa. Oke. Kemudian yang keempat, ibu saya Surtiah, yang kebetulan diambil ayah saya namanya Sastroyono, kepala desa. Oke. Kemudian yang kelima, Hadi Santoso, ini Mbali Harjo, ini di kesehatan. Oke. Kemudian nomor 6 adalah Pak Kasim Harjowinoto, Oke. kepala Dukuh waktu itu. Oke. Yang nomor 7, Ibu Kostiah Sentonorjo, suaminya Lurah Desa Tambaromo. Oke. Kemudian nomor 8 nih, Kolonel. Nomor 8 Ibu Kantun. Ibu Ibu Kantun itu diambil istri oleh Pak Patmo Suwito, juga kepala desa Meduyu. Oke. Kemudian nomor 9 Pak Pak Giono. Sugiono. Oke. Terus nomor 10 adalah Pak Tahyono. Nomor 11 adalah Ibu Prawiro Soekarto, Oke. yang diambil istri seorang carik desa Meduyu. Ini adalah saudara kandung dari Dari Pak Sugiono. Kolonel. Mereka semua sudah tiada atau? Ya, semuanya sudah tiada, Wow. Keluarga Sudah. besar. wafat semuanya. Tetapi masih kental sekali diingat tentang sosok Kolonel Sugiono. Ya, karena ada perkumpulan paguyuban trah, sehingga setiap semesteran kumpul. Oke. Hanya pandemi ini Oke. lalu berhenti. Ya, setiap 6 bulan sekali kumpul semua, sehingga anak-anak itu Oke. bisa merupakan satu ikatan keluarga besar yang sering ketemu Oke. dan bisa untuk menyampaikan berbagai informasi Oke. dan hal-hal yang perlu untuk diketahui. Masih sering ziarah ke makamnya
Kolonel Sugiono? Ya, di mana perlu. Di mana? Ya. Oke. Biar lebih asik lah. Coba ceritakan sosok Kolonel Sugiono dari mudanya. Sepengetahuan jenengan kan, jenengan keponakan artinya kan. Pak Giono itu lahir kalau tidak keliru tanggal 12 Agustus 1926. 1926. Kemudian pendidikan terakhir adalah sekolah guru. SPG apa? Bukan, dulu masih sekolah guru itu. Ya. Kemudian dia tidak melanjutkan sebagai guru, tapi justru masuk ke tentara. Itu. Ya, berawal dari perjuangan merebut kemerdekaan itu bersama orang-orang yang dekat. Kemudian sebelumnya Pak, 1926 itu berarti masih Belanda ya? Belanda ya? Ya, belum merdeka. Oke. Ya, belum merdeka. Terus masuk ke militer? Iya. Militer, kemudian banyak tugas-tugas kemiliteran yang itu mengundang satu tanggung jawab yang tidak ringan karena ini gerilya musuh penjajah. Bentar Pak, kalau tahun berapa berarti masuk tentara itu kira-kira? Ya kira-kira, saya kurang tahu persis itu masuknya. Ya setelah selesai pendidikan guru itu kan, kalau sekarang setingkat SMP waktu itu. SD. Ya. Saya pikir tadi setingkat SMA, SMU. Gitu. Kalau sekolah guru itu setara SMP. Dulu belum sekolah guru yang seperti sekarang. Iya, yang sekarang. Sekarang harus ke universitas dulu. Ya. Oke. Kalau setingkat SMP berarti kurang lebih umur masih belasan juga, Pak. 16 atau 17 ya. Mungkin. Ya. Itu SMU, SMA kira-kira kalau umur 16 ya. Kalau sekarang. Terus dia masuk tentara dan perkembangannya sesuai dengan kondisi situasi. Karena yang saya tahu setelah menjadi perwira, yang saya tahu ini sering kundur sudah bersama keluarga. Istri, secara kebetulan istrinya Bu Priyati itu adalah seorang bidan di rumah sakit Bethesda. Waktu konon jadinya. Ya, konon ceritanya pada waktu mendapatkan beliau ini sama-sama sebagai seorang pasien. Setelah mengadakan gerilya itu kan temannya yang namanya Sugiono itu tertembak kakinya sehingga harus dirawat di rumah sakit. Kira-kira tahun berapa masih ingat? Wah, kurang tahu saya. Itu lalu disitulah ketemu sama Bu Pri itu. Terjadilah hubungan, ya. Kalau saiki yang ya. Tapi Kolonel Sugiono itu memang dulu masuk sebagai tentara itu sudah tentara Indonesia atau? Kalau dulu kan masih TKR atau perjuangan itu, yang tentara kemerdekaan itu. Artinya dia masuk di ketentaraan Indonesianya. Yang saya tahu itu bersamaan dengan ada Pak Sugiono, dan yang saya dengar dan saya tahu ini sebagai ajudannya Pak Harto ketika Jogja kembali, merebut Jogja kembali itu. Dan justru beliau ini adalah sebagai salah satu ajudan beliau. Maka di teras rumah saya sebelah timur saya pasang gambarnya Pak Harto sama Pak Sugiono. Kalau beliau itu adakah Pak istilahnya yang dia lakukan atau mungkin membangun sesuatu di tabunnya itu barangkali? Untuk sementara, karena pada waktu beliau gugur itu masih aktif, sehingga beliau ini masih bertugas, fokus kepada kedinasan. Sehingga setelah kedinasan itu berjalan, karena pernah menjadi
jabatan-jabatan yang dilalui yang saya tahu, pernah menjadi Komandan Kodim di Pati, kemudian Komandan Kodim di Jogja, baru masuk ke Kasrem, Kepala Staf Resimen itu di Yogyakarta. Kalau sebelumnya saya kurang fasih itu. Kalau ini Pak, mungkin Bapak juga mendengar bahan merekam cerita bagaimana beliau akhirnya terbunuh. Ya, yang saya tahu dan yang saya bisa mendengar, beliau itu pada saat itu ditugaskan oleh komandan untuk mengikuti pertemuan di Kodam. Dan pada waktu itu pernah disebut Kodamnya waktu Kodam Diponegoro kan Jawa Tengah. Itu pada waktu itu setelah selesai mengikuti pertemuan, beliau kembali ke Jogja. Tapi oleh komandan itu diingatkan bahwa Pak Giono sementara jangan pulang dulu, karena Jogja ini agak genting. Tapi dia sebagai seorang prajurit, sebagai orang yang mengabdi, berpegang pada Sabta Marga, dia kan harus memenuhi kewajiban. Dia ditugasi harus kembali pada tepat waktu, melapor dan sekaligus membuktikan janjane yo jane ngopo. Betul, setelah sampai di kantor ternyata koran itu sudah dikuasai oleh tentara, oknum tentara yang sudah tidak sepaham lagi dengan Kolonel Sugiono itu. Akhirnya terjadi pergulatan, cekcok dan sebagainya, sampai akhirnya beliau terbunuh oleh satuan tentara yang itu. Itu tahun 65. Ya. Koremnya dulu di Yogyakarta tuh Pak. Jogja. Kalau pernah ketemu dengan komandan-komandannya sebelumnya, atau teman seangkatannya barangkali? Saya kurang belum tahu. Kalau menurut keluarga, terus bagaimana keluarga tahu bahwa Kolonel Sugiono itu akhirnya terbunuh? Begini, ceritanya setelah kembali ke Korem, kan kebiasaan beliau itu kalau siang kondur makan bersama dengan ibu. Pada waktu itu nelpon ibu, Bu, saya belum bisa pulang makan siang bersama. Saya masih tugas karena di kantor ini. Itu. Nah, ternyata begitu telepon sampai tidak pulang untuk seterusnya. Itu. Tahun 65. Masih ingat bulannya? Ya. Bulannya mah? Bulan Oktober ya? Ya Oktober ya. 30 September, Oktober sampai November nih. Ya. Karena ketemunya itu tanggal 21 Oktober. Ketemunya tanggal 21 Oktober. 20 Oktober di kebumikannya itu 21. Ketemunya di? Ketika itu ketemunya di komplek Kentungan, di seputaran 403 Pak ya dulu itu. Kemudian ibu itu masih mengandung, Ibu Sugiono mengandung putra yang satu-satunya putri itu. Satu-satunya putri, 7 dari 6 itu laki-laki, yang satu putri. Jadi namanya Kolonel Sugiono itu punya putra 7 yang satu-satunya putri, dan satu-satunya pula yang tidak mengenal ayahnya. Namanya berarti ragil ya? Ya, ragil. Namanya saja itu adalah pemberian Presiden Soekarno. Nama si anak ini? Nama anak ini. Pemberian Soekarno, siapa namanya? Sugiyarti Takarina. Ya. Wow. Dan dia adalah satu-satunya anak yang tidak mengenal sang ayah. Jadi putri tidak mengenal sang ayah. Kemudian dari sosok Pak Giono ini, setelah saya cermati, itu saya berkesimpulan ada 3 hal yang prinsip bagi beliau. Yang pertama, ini karena ditugasi, karena dia sebagai pengemban tugas setia pada pimpinan dan pemegang teguh
Sumpah Prajurit dan Sabta Marga, dia harus pulang walaupun diingatkan jangan, karena ini tanggung jawab. Maka sesuai dengan visi Angkatan Bersenjata Tentara Nasional Indonesia melindungi negara dan mengayomi masyarakat rakyat, sehingga dia apapun yang dihadapi harus pulang. Harus pulang. Kemudian ini yang saya katakan, dia memegang teguh pada visi sebagai seorang prajurit. Yang kedua, saya menilai beliau adalah disiplin. Kenapa? Karena beliau ditugasi sesuai dengan rencana dan mengikuti pertemuan, selesai juga pulang, disiplin. Dan kemudian tanggung jawab yang ketiga, terbukti dari apa yang diinformasikan oleh atasannya waktu di Kodam, supaya tidak pulang dulu, tapi karena mengemban tugas dia harus membuktikan janjinya ngopo dan segera harus melapor pimpinan. Itulah tanggung jawab sebagai seorang prajurit. Maka 3 permasalahan kata kunci: visioner, disiplin, dan bertanggung jawab. Ini yang menjadi kebanggaan keluarga. Mudah-mudahan ini juga dikembangkan kepada yang sempat mengerti dan mengetahui, karena visioner, disiplin, tanggung jawab itu kata kunci. Ini yang perlu dipahami. Kalau Pak Sugiono sendiri di mata anak-anaknya, pernah dengar cerita anak-anaknya bapak saya itu? Ya, seorang ayah yang memang betul-betul perhatian terhadap keluarga. Baik pada istri maupun anak-anak. Tapi juga anak-anak itu dididik untuk mandiri. Karena keluarga beliau tidak mengangkat pembantu, kecuali ini ada pembantu dari dinas, hanya sekedar membantu, mungkin diambilkan dari sipil, korem dan sebagainya, itu yang membantu setiap hari. Tapi secara khusus mengangkat pembantu tidak. Karena rumah tangga gitu, amanah beliau itu kita harus mandiri, bisa ngerampung ke gawean apa wae, itu harus dilakukan dengan mandiri. Itu yang saya tahu begitu. Dan itu juga sepertinya didengar dan dipraktekkan oleh keponakan-keponakannya. ya, karena ini satu ilmu yang bisa dikembangkan. Ya, istilah Jawanya sak kamat bisa dikembangkan dan mungkin bisa ditambah di sana sini. Sebagai seorang, karena sosok Sugiono itu merupakan kebanggaan keluarga. Walaupun kita kehilangan, tapi jiwa patriot pahlawan yang taat setia pada pimpinan itu yang perlu ditoledani. Sehingga kita harus menjaga nama baik keluarga itu supaya tidak mencederai keluarga besar. Karena beliau walaupun anak seorang petani, namanya Kasah Semitorjo yang di Ngedaren. Tabunnya ada di Ngedaren. Tapi petani Ponjong ya? Ya, petani Ngedaren, petani di Ponjong kan subur Pak, jadi sepetani-petaninya Ponjong ya tetap. Ya, gitulah. Saudagar beras. Lalu Pak Sugiono sendiri di mata orang kampung Ngedaren, Ponjong. Ya, teman-teman main dulu, ya, karena beliau waktu remaja juga seperti saya lakukan. Dia itu juga sering istilahnya angon kebu. Dia kan punya dulu pada waktu petani itu alat untuk membantu pertanian adalah kerbau. Sehingga habis belajar, habis sekolah ini harus mengembala kerbau. Tidak hanya di situ, Pak Sugeng sendiri masih ingat bahwa dulu petani-petani memanfaatkan kerbau. Masih ingat? Saya juga penggembala kerbau. Berarti jenengan masih ingat kapan kerbau tergeser oleh sapi dan lain-lain sepertinya? Kalau kerbau itu kan sering digunakan di sawah. Kalau sapi lebih pada tegalan, ladang. Jadi karena tadi jenengan ngendika sawah itu, dia eyang saya itu yang Kasah Semitorjo itu memelihara kerbau. Ada 5 ekor, nyenengke. Angon sambil numpak kerbau itu adalah gembala pada waktu itu. Dan itu aktivitas Kolonel Sugiono di masa waktu kecil memang begitu ya.
ada temannya sekolah waktu di sekolah guru itu yang sekarang tapi sudah hafal dulu terakhir kepala sekolah yang menceritakan tentang Nun Sewu ini dulu kan orang dulu menyebut keluarga itu ini rasa tak atur itu masih hormat sekali sehingga dia sebutnya kalau apa namanya ceritanya tentang kedekatan, teman bermain, bercanda dan sebagainya, tapi juga teman belajar sampai di sekolah guru terakhir. Terus dari keluarga sendiri, keluarga besar Kolonel Sugiono, dengan tragedi wafatnya atau gugurnya Kolonel Sugiono dengan berbagai latar belakangnya, apakah mereka sudah menerima bahwa ini sebuah perjalanan waktu mungkin itu? Ini sesuatu yang sudah menjadi takdir ya. Kenapa saya bilang takdir? Karena beliau sebelum bapak itu pernah ngendiko sama ibu. Sebelum ngendiko pernah cincin kawinnya itu patah. Terus diserahkan ibu, Bu tolong digandani cincin kawin. Nah, belum juga dilakukan untuk diperbaiki, Pak Kolonel sudah situ. Kemudian pernah ngendiko ini dalam cerita yang benar-benar terjadi, Bu, aku sesoleh istilah wong mandak gawe dhewe. Nah, aku mati kuwi iso dadi pahlawan besar. Padahal belum terjadi pergolakan politik itu. Kemudian sampai ibu menanyakan kalau sampai terjadi begitu mau dimakamkan di mana. Loh, saya mempunyai hak untuk dimakamkan di Taman Pahlawan karena dulu perjuang apa itu kemerdekaan itu dan sebagainya. Itu sehingga saya bilang takdir, ternyata sebelum peristiwa terjadi kata-kata dan firasat beberapa itu sehingga sudah mengarahkan pada ya memang hanya misteri kemudian karena tidak tahu bagaimana. Kemudian keluarga ya kalau dilihat semacam kehilangan seorang anggota keluarga ya seperti itu. Tapi akhirnya kita juga kembali kepada Sang Pencipta, mungkin itu sudah takdirnya begitu. Itu kental sekali ketika kita bicara tentang kepahlawan revolusi, maka kita akan selalu teringat dengan apa yang terjadi di dunia politik waktu itu, entah politik atau kemiliteran atau apapun. Waktu itu di tahun 65-66 itu bagaimana sebenarnya keluarga sendiri menerima, apakah ini korban PKI dan lain sebagainya? Ya terus terang kalau saya sendiri kan berangkat dari seorang anak kepala desa kebetulan. Ayah saya kan waktu itu masih ada partai politik PNI Paju 3 itu Front Marhe. Sehingga betul-betul memang bukan orang keluarga komunis. Ya secara kebetulan dan memang ya betul-betul ya terhadap ajaran komunisme semacam satu hal yang itu mencekam. Dan itu bentuk-bentuk kekejaman dari partai politik tertentu. Sehingga dan Bapak meyakini itu? Ya meyakini. Karena langkah-langkah berikutnya setelah pergolakan itu dapat tertumpas, ini ada gerakan-gerakan yang memang ditindaklanjuti dengan penumpasan sampai ke akar-akarnya. Walaupun memang yang namanya perjalanan sejarah itu tidak boleh dilupakan, sehingga betul-betul terjadi. Pada waktu saya di situ SMP kelas 1 itu sampai 1,5 tahun, dan ada teman saya yang diapelkan itu loh. Jadi memang terdaftar pada satu ikatan yang dulu namanya IPPI, itu Honorable Partai Komunis itu. Sehingga untuk kembali normal memakan waktu 5 bulan 6 bulan baru kembali. Sehingga saya itu lulusan SD tahun 64, lulus SMP 68.
8 karena kelas 1-nya 1,5 tahun. Oke. Karena peristiwa G30S itu. Kemudian saya kebetulan SLTA-nya di Semea Negeri, saya lulus tahun 71, melanjutkan di Jogja, selesai tahun 75-76. Kembali ke Kolonel Sugiono sebagai pahlawan revolusi yang notabene adalah korban kekejaman PKRI. Bagaimana sikap keluarga terhadap pergerakan-pergerakan partai politik semacam komunis tadi setelah mengalami sendiri? Ya, harapannya peristiwa ini adalah peristiwa yang terakhir, tidak boleh terjadi lagi. Karena itu kita harus mempersiapkan generasi muda ke depan, agar generasi muda ke depan itu bisa melihat kenyataan dan betul-betul mencintai tanah air, supaya negara Republik Indonesia itu berkelanjutan dan betul-betul yang berdasarkan Pancasila sejati. Karena itu saya berharap mudah-mudahan kepada generasi muda, masyarakat. Dulu pada waktu saya masih belum pensiun, kegiatan pemerintah kecamatan, katakan begitu, dengan kerjasama bersama Muspika waktu itu namanya, malah Tritunggal itu. Kemudian dengan dinas Nivo di tingkat kecamatan itu mesti diadakan pembangunan di desa-desa. Lebih-lebih mengambil momen seperti sekarang menghadapi musim tanam itu bagus sekali untuk memberikan pembinaan. Pembinaan bukan hanya masalah pertanian, yang masalah ideologi politik, politik dalam negeri dan sebagainya itu disampaikan di situ, sehingga masyarakat dan pemerintah itu bisa saling kontrol, saling memberi dan menerima. Tapi ini kok sekarang rupanya jarang dilakukan. Apa ini perkembangan situasi, perkembangan teknologi yang sudah demikian pesat sehingga tidak perlu lagi ada semacam pembinaan. Waktu itu rutin, mesti. Nah sekarang kalau seorang keponakan Kolonel Sugiono saja memiliki pertanyaan seperti itu, orang seperti kami harus mencari jawaban kepada siapa terkait dengan ideologi kenapa pembinaan-pembinaan tidak dilakukan lagi. Sejarah itu kan menceritakan, bukan cerita semata-mata, tapi kenyataan. Dan ini bisa diambil manfaat hikmahnya. Oh, peristiwa ini mengakibatkan begini. Kalau begitu ini tidak boleh berlanjut dan sebagainya. Lah untuk antisipasi itu mestinya ada upaya-upaya. Bagaimana agar kondisi, situasi, kemudian keadaan itu bisa tetap tentram, aman dan sebagainya. Inilah tugas kita bersama. Nah, generasi muda juga harus betul-betul mengambil bagian ke sana apa yang harus kita perbuat. Sehingga betul-betul apa yang istilahnya wong Jawa itu, kita itu bangsa Indonesia itu bisa berkelanjutan. Nah, wong desa iso semulunduru. Semulunduru. Itu bisa berkelanjutan. Jadi tetapi berkelanjutan yang berfaedah, bermanfaat untuk anak cucu kita. Di harapan saya kita tidak boleh melupakan peristiwa atau sejarah itu, dan kita wajib untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia itu yang tidak boleh tercederai lagi. Karena apapun Leninisme, Marxisme dan hal-hal yang bersifat kiri itu tidak cocok terhadap bumi Indonesia. Kita harus kuatkan falsafah Pancasila sebagai satu langkah yang menjadi pedoman kita. Terakhir Pak, sebagai orang yang pernah di Kesbangpol, ideologi apa saat ini yang berbahaya untuk bangsa? Ya, ideologi yang tidak sesuai lagi dengan arah dan falsafah Pancasila itu. Adakah yang membawa selain Partai Komunis di dalam sejarah kebangsaan? Sebenarnya saya tidak berani bicara karena nanti tidak salah
Berarti ada, Pak? Ada nggak, Pak? Monggo, itu fakta. Karena kita harus waspada. Ya. Kita harus waspada, jangan sampai ada penyusupan-penyusupan yang masuk kepada tubuh pemerintahan lewat apapun, ya harus waspada. Maka kalau dulu itu Pancasila itu digalakkan, bahkan diadakan permainan simulasi di desa-desa, di tempat-tempat, di PKK, di Karang Taruna. Saya pernah itu ada lomba simulasi membawakan di Karangmojo waktu itu sampai 4 kali berturut-turut itu oleh radio Arma 11. Tapi mau masuk ke 5 nggak jadi karena peristiwa itu. Ini satu hal. Karena itu kalau saya menghimbau, mari kita kembalikan satu ajaran falsafah Pancasila yang benar dan diberikan makna, contoh-contoh yang betul-betul bermanfaat bagi masyarakat, supaya masyarakat tidak keliru. Karena kalau tidak diarahkan ke sana, ya bisa-bisa anak mahasiswa aja suruh nyebutkan Pancasila, ya orang sing bener, ada yang keliru. Nah, artinya kira-kira yang salah siapa? Tidak perlu dijawab. Bagaimanapun peristiwa 65 telah menjadi bagian sejarah perjalanan bangsa Indonesia sampai saat ini. Tentu semua orang tidak menginginkan itu kembali terjadi. Tetap kerangka besarnya adalah menjaga Indonesia. Ngaten toh, Pak? Pak, terakhir dari saya. Siap. Mohon maaf apabila keterangan saya ini melenceng dari aturan yang sebenarnya, tapi kalau itu nggak ada aturannya, Pak. Kalau itu benar, kalau itu benar itu adalah kenyataan. Kalau itu salah, saya yang salah. Luar biasa, ini disclaimer tapi luar biasa. Terima kasih. Tanpa di pojok, mungkin saya akan kesulitan untuk duduk satu bangku dengan Pak Sugeng, salah satu keluarga dari pahlawan revolusi Kolonel Sugiono. Matur nuwun, Pak. Dan tetap di pojok saja.